Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam pembahasan kitab ataupun buku Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Dan pembahasan terakhir kita sudah sampai pada pelajaran yang ketujuh, yang masih di pelajaran yang ketujuh, Ad-Darsus Sabi'. Sudah sampai di latihan yang ke-8 ya. Terakhir kita sudah bahas latihan yang ke-8, At-Tamrin Ats-Tsamin. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk di pembahasan At-Tamrin At-Tasi', ya, latihan yang ke-9. Silakan dipersiapkan bukunya ikhwan dan akhwat yang ada di rumah ya, dan juga yang ada di studio. Dibuka di halaman 52. Nah, sudah siap ikhwan sekalian? Nah, ya, buku yang kedua, jilid yang kedua, halaman 52 ya, betul ya? Ya. Sekarang masuk halaman 52. Nah, kita masuk di sini At-Tamrin At-Tasi', latihan yang ke-9. Nah, kita simak di sini perintahnya. Iqra'il amthilata thumma akmil kullan minal jumalil atiyati musta'milan dhu. Ya, iqra', bacalah, al-amthilata, contoh-contoh yang ada, thumma akmil, kemudian apa? Sempurnakanlah, kullan minal jumalil atiyati, setiap dari kalimat-kalimat berikut, musta'milan dhu, dengan menggunakan kata dhu. Nah, dhu ini artinya apa? Yang memiliki. Ya, artinya adalah yang memiliki. Ya, dhu artinya yang memiliki. Ini sudah sempat kita singgung kalau tidak salah ketika kita membaca nas ataupun teks yang ada di Ad-Darsus Sabi' di halaman sebelum-sebelumnya. 6 ya. Nah, kita dilatih untuk menggunakan kata dhu. Ya, dhu sekali lagi artinya adalah yang memiliki. Nah, di sini ada 4 contoh. Kemudian ada berapa? 5 latihannya ya. Nah, silakan kita baca contohnya dulu. Contoh yang pertama, silakan. Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Naam. Ya, apa artinya? Tarjim. Di mana buku yang memiliki sampul warna merah. Naam, ya. Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Ya, di manakah buku dzu yang memiliki al-ghilafi, sampul al-ahmari, yang warnanya merah. Ya, ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Jadi al-ghilaf artinya apa? Sampul atau cover, sampul atau cover. Jadi di manakah buku dzu ya, yang memiliki sampul berwarna merah. Ya, atau bisa kita singkat dzu di sini adalah dengan kata ber ya, dalam bahasa kita kan seringnya apa? Bisa juga disingkat dengan ber, yang memiliki apa namanya? Yang memiliki sampul, berarti bersampul gitu. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari, di mana buku yang bersampul gitu. Yang memiliki sampul, yang bersampul merah. Lihat di sini, diperhatikan kata atau isim setelah dzu. Isim setelah dzu al-ghilafi, keadaannya majrur ya, keadaannya majrur kasroh ya. Kenapa? Karena dzu di situ ya posisinya adalah sebagai
mudhof dan kata setelahnya dia mudhofun ilaih. Ya, pada pembahasan yang sudah cukup lama sebelumnya ya, kita diperkenalkan tentang apa yang disebut dengan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Nah, dzu ini adalah salah satu termasuk daripada asmaul khamsah. Ya, mungkin ada yang terlewat, kita coba review atau murojaah atau mengulang tentang al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5. Apa saja? Yang pertama abuka. Ya, abuka, kemudian artinya bapakmu. Kemudian akhuka, saudaramu. Selanjutnya apa? Hamuka, apa? Mertuamu, ya. Kemudian fuka, mulutmu. Nah, yang kelima adalah dzu, apa misalnya? Dzu khuluqin, yang memiliki akhlak, atau ini misalnya dzul ghilafi, yang memiliki sampul. Jadi dzu ini termasuk apa? Termasuk dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ini dia memiliki tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda ketika dia dalam kondisi majrur, marfu ataupun mansub. Ya. Kalau aslinya tanda asal untuk marfu itu apa? Kan dhammah ya. Nah, untuk asmaul khamsah itu dia tandanya dengan wawu. Ya, seperti misalnya ini akhuka. Nah, akhuka. Nah, ini adalah asmaul khamsah, dia dalam keadaan marfu tandanya dengan wawu. Nah, mansubnya dia dengan fathah menjadi akhoka. Akhoka, kho-nya panjang karena ada alif. Jadi tanda mansubnya adalah dengan alif. Ya, kalau tanda mansub asalnya kan apa? Fathah. Nah, tapi untuk asmaul khamsah tanda asalnya tanda mansubnya, tanda nasabnya adalah dengan alif. Ya, kemudian untuk majrurnya, untuk asmaul khamsah dia tidak dengan kasroh, tapi dengan apa? Iya, huruf iya, yaitu akhika misalnya. Akhika. Nah, sama dengan abu juga. Ada abuka marfu, kalau mansubnya apa? Abaka. Majrurnya abika, ya, bapak. Artinya bapakmu semua. Abuka bapakmu, abaka bapakmu, abika bapakmu. Hanya saja keadaannya beda-beda. Ya, kalau abuka marfu, abaka mansub, kemudian apa? Abika majrur. Nah, kemudian apalagi tadi? Dzu misalnya, dzul ghilafi, berarti dalam keadaan marfu, dzu-nya tanda rafanya dengan wawu. Nah, kalau dalam keadaan mansub, ya, maka wawunya diganti alif menjadi dza gitu. Dzal ghilafi. Ya, kalau dalam keadaan majrur, ya, diganti ya. Wawunya diganti ya menjadi dzi. Dzil ghilafi, ya. Dzul ghilafi, dzal ghilafi, dzil ghilafi. Nah, ya, paham ya? Nah, jadi ini termasuk dari al-asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu bentuknya mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, seperti tadi abuka. Nah, ka-nya ini kan domir. Kalau ka-nya diganti dengan isim dohir, misalnya Abu Bakrin. Abu Bakrin. Jadi abu itu mudhof, bakrin mudhofun ilaih. Ya, akhu Bakrin, saudaranya Bakrin. Akhu itu mudhof, bakrinnya mudhofun ilaih. Sama ini seperti tadi dzul ghilafi. Dzu-nya adalah mudhof, al-ghilafi mudhofun ilaih. Jadi di situ ya. Jadi kenapa setelah dzu itu kasroh? Karena ini hubungannya adalah mudhof dan mudhof, ya, mudhof ilaih. Naam ya. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari, di manakah buku yang memiliki sampul berwarna merah? Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Liman dzakal baitu dzul babil ahdari. Naam. Milik siapa pintu itu yang Milik siapa rumah itu? Milik siapa rumah itu yang
yang memiliki yang pintu. memiliki pintu berwarna hijau. Naam, ya. Liman dzakal baitu dzul babi. Lihat, dzul babi. Babinya kasrah. Kenapa? Karena Mudhafun ilaih, ya. Dzul babil akhdari. Milik siapa rumah yang memiliki pintu yang berwarna hijau itu. Nah, kata itunya kita terjemahkan di akhir saja, ya. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Milik siapa pintu rumah yang berpintu hijau itu, gitu ya. Nah, al-babi kasrah karena mudhafun ilaih, al-akhdari kasrah kenapa? Naat, ya, naat untuk al-bab. al-bab, ya, naat untuk al-babi. Nah, kata dzu di sini, ya, kata dzu di sini sebenarnya juga posisinya sebagai naat. Naat dari apa? Al-baitu. Jadi al-baitu dzul babil akhdari. Jadi al-baitu, ya, itu adalah man'ut, dzu-nya itu naat. Naat untuk apa? Al-baitu. Makanya diartikan kan yang memiliki, ya, ada yang memiliki atau berpintu. Nah, itu naat. Itu naatnya untuk al-baitu. Nah, selanjutnya Man zalikal fata dzun nazzarati. Naam. Siapa pemuda itu yang Nah, itunya di akhir, ya. Jadi kalau ada kata tunjuk, ada isim, ada naat, ya. Isim sama naatnya dulu diselesaikan terjemahannya, baru isim isyarahnya yang terakhir. Karena ini kan apa? Ada alif lamnya, setelah isim ada alif lamnya. Nah, Siapa pemuda yang berkacamata itu? iya begitu, ya. Karena dzu ini naat untuk al-fata. Jadi naatnya diterjemahkan dulu, ya, setelah penerjemahan pemudanya. Nah, ya. Man dzalikal fata dzun nadzarati, gitu. Siapakah pemuda yang berkacamata itu? Nah, kata dzu itu bisa kita artikan juga apa? Ber, gitu, ya. Lebih enaknya. An-nadzarah itu kacamata. Siapakah pemuda yang berkacamata itu atau yang memiliki kacamata itu, gitu. Nah, jadi dzu, ya, dzu ini naat untuk al-fata. An-nadzarati sebagai mudhafun ilaih untuk dzu, gitu, ya. Nah, naat itu kan apa? Dia mengikuti man'ut, ya. Kalau man'utnya marfu maka naatnya marfu. Kenapa ini pakai dzu bukan dza atau dzi? Karena man'utnya al-fata atau sebelumnya al-baitu atau sebelum nomor 1 al-kitabu itu semuanya marfu semua. Maka dzu-nya juga dalam keadaan marfu dengan wawu, bukan dza ataupun dzi, gitu. Nah, ya. Lanjut. Zalika rajulu dzul lihyati tawilati tabibun masyhurun Min enggak ada alif lamnya. min Pakistan. Naam, min Pakistan, ya. Isim ghairumun Sorry. sharif, ya. Tarjim. Laki-laki yang memiliki jenggot panjang itu Iya. Adalah adalah seorang dokter yang terkenal dari Pakistan. Iya, bagus, ya. Dzalikar rajulu dzul lihyati tawilati. Nah, laki-laki yang, ya, al-lihyah artinya jenggot, ya. Lihyatun jenggot, ya. Laki-laki yang berjenggot panjang itu tabibun masyhurun min Pakistan, adalah dokter yang terkenal dari Pakistan, ya. Dzalikar rajulu dzul lihyati tawilati tabibun masyhurun min Pakistan, ya. Lelaki yang berjenggot panjang itu adalah seorang dokter yang terkenal dari Pakistan. Nah, ya. Nah, dzalikar rajulu. Nah, ar-rajulu ini kan marfu, ya. Marfu tanda rafanya dengan dhammah. Nah, dzu tadi apa posisinya? Naat untuk ar-rajulu. Nah, karena ar-rajulnya marfu, maka dzu ini marfu tanda rafanya wawu karena dia termasuk asmaul khamsah, al-asmaul khamsah. Dan dia posisinya juga di sini sebagai
mudhaf. Ya. Al-lihyati, ya, ini mudhafun Ilai. ilaih sehingga dia kasroh. At-tawilati kasroh karena dia Naat. naat untuk lihyah, al-lihyati. Nah, ya. Baik, ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk latihannya. Silakan nomor 1. Man dzalikal waladu dzul qamisul Dzul, dzul qamisi iya, dzul qamis ya. dzul Tadi kan qamisil ardi. dzul qamisil lihat tulisannya. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmaru ahmari. Ahmari. Kenapa ahmari? Naat. Naat untuk al-qamisi. Nah, ya artinya apa? Siapa anak laki-laki itu? Siapa anak yang memiliki baju berwarna hijau itu? ahmar apa? Ahmar? Merah. Merah ya. Siapa anak yang memiliki kemeja yang berwarna merah itu gitu ya. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Ya, al-qamisi dia kasrah atau majrur karena mudhafun ilaih dari dzu. Al-ahmari kasrah karena dia naat untuk al-qamisi. Ya, nah. Ya, silakan lanjut. Zalikal fata dzus sya'ri tawili talibun min Irona. Nah, Laki-laki yang pemuda, al-fata pemuda yang mempunyai yang memiliki syair panjang itu. Apa syair apa? Rambut. Rambut. Pemuda yang berambut panjang itu adalah pelajar dari Iran. Nah, ya. Asy-sya'ru artinya rambut. Hah? Jamak. Enggak. Biasa apa mufrad? Sya'ru. Dzalikal fata dzus sya'ri at-tawili talibun min Irana. Ya, dzalikal fata dzus sya'ri at-tawili talibun min Irana. Ya, pemuda yang memiliki rambut panjang itu atau pemuda yang berambut panjang itu talibun min Irana adalah seorang pelajar dari Iran. Asy-sya'ri kenapa dipasang kasrah? Karena dia ini mudhafun ilaih untuk dzu ya. At-tawili kenapa majrur? Karena dia naat. Naat untuk asy-sya'ri. Nah, asy-sya'rinya majrur maka naatnya juga harus majrur. Naam ya. Lanjut. Liman hadzal daftaru dzu gilafil jamili. Naam. Liman. Milik siapa buku tulis ini yang bersampul? Yangnya dulu. Ininya nanti terakhir. Naatnya dulu diterjemahkan semua. Milik siapa buku bersampul bagus ini? Buku tulis yang bersampul bagus ini. Naam ya. Liman hadzal daftaru dzul ghilafil jamili. Milik siapa buku tulis yang bersampul bagus ini? Nah, gitu ya. Yang bersampul atau yang memiliki sampul ya. Liman hadzal daftaru dzul ghilafi. Kenapa al-ghilafi dibaca majrur? Karena mudhafun ilaih. Naam, mudhafun ilaih untuk dzu. Naam. Al-jamili kenapa majrur? Naat untuk al-ghilafi. Naam ya. Baik, lanjut. Dzalikar rajulu dzun nazarati mudiruna. Nah, ulangi lagi. Dzalikar rajulu dzun nazarati. Nadza ada tasdid ya.
dzun nazarati mudiruna. Na'am. Tarjim. Pemuda itu Lelaki. lelaki itu Itunya nanti ya, dzunya dulu, sifatnya dulu diterjemahkan. Lelaki yang berkacamata itu, nah begitu. lelaki yang berkacamata itu adalah kepala sekolah kami. Naam, ya. Dzalikar rajulu dzun nadzarati mudiruna. Ya, mudiruna gitu. Dzalikar rajulu dzun nadzarati mudiruna. Lelaki yang berkacamata itu adalah kepala sekolah kami. Nah, ya. An-nadzarati kenapa dibaca kasrah? Majrur? Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih untuk dzu. Dzu. Nah, ya lanjut nomor 5. Man dzalika rajulu dzu lil hayati Lihyati. Ya, tadi apa? Udah yang sama seperti nomor berapa tadi? Contoh nomor 4. Ya, contoh nomor 4 ya. Dzalika rajulu dzul lihyati. Lihyah jenggot. Ya, ulangi. Man dzalika rajulu dzu lil Dzul lihyati. dzul lihyatil qasirati huwa muadzinun enggak ada alif lamnya ya, maka dia tanwin. Huwa muadzinun masjida. Oh, benar dia mudhaf ya, afan. Mudhaf sehingga tidak tanwin. Nah, huwa muadzinu masjidina. Ya, makanya di situ masjidi kasrah mudhafun ilaih. Maka muadzinunya di situ mudhaf sebagai mudhaf. Nah, tarjim. Siapa laki-laki yang memiliki jenggot pendek itu? Nah, dia muadzin di masjid kami. Ya, muadzin masjid kami, bukan muadzin di masjid kami. Muadzin masjid kami. Ya. Nah, ya. Man dzalikar rajulu dzul lihyatil qasirati. Ya, siapakah lelaki yang berjenggot pendek itu, gitu ya. Huwa muadzinu masjidina. Dia adalah muadzin masjid kami. Ya. Al-lihyati dibaca kasroh kenapa? Karena mudhafun ilaih. Nah, ya, al-qasirati dibaca kasroh karena naat untuk lihyati. Ya. Huwa muadzinu. Nah, muadzinu di sini mudhaf sehingga kita enggak baca tanwin. Masjidi. Ya, masjidi di sini sebagai apa? Mudhafun ilaih sehingga dia kasrah. Nah, ya. Huwa muadzinu masjidina. Ya. Nah, di sini ya, di latihan ini semua dzu-nya datang dalam keadaan marfu semua ya. Karena memang posisi marfu untuk naat untuk marfu. Nah, kita coba berikan contoh ataupun latihan yang di luar ini untuk sebagai tambahan wawasan ya. Yaitu kita coba dzu yang dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansub dzu berubah menjadi za ya. Jadi tadinya dzu yaitu za kemudian wawu menjadi za dan alif. Za ya, tanda mansubnya dengan alif. Kalau tadi dzu rofa marfu, tanda rofanya dengan wawu. Nah, contohnya misalnya kita pakai contoh yang nomor 1. Coba lihat nomor 1 kita sedikit rubah ya. Nomor 1 kita sedikit rubah. Di nomor 1 di situ kan ya, latihan yang nomor 1, man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari, kan begitu ya. Kita rubah menjadi ra'aitu ya, ra'aitul walada dzal qamisil ahmari. Saya melihat bocah atau anak yang berkemeja merah. Saya melihat anak yang berkemeja merah. Jadi bukan pertanyaan, kalau ini kan pertanyaan ya. Man dzalikanya kita buang, misalnya kita tutup, antum
ganti ra'aitu. Ya, coba antum tulis ya. Yang nomor 1 itu tulis ulang. Man dzalikanya diganti ra'aitu. Ya, ra'aitu saya melihat, ra'aitu kemudian sisanya sama al-walada menjadi al-walada. Kenapa al-walada mansub? Ra'aitu al-walada. Maf'ulun bihi ya, objek, sehingga dia mansub. Ya, menjadi fathah. Kemudian kita berikan sifat dengan dzu. Nah, karena sifat ya untuk al-walada, sedangkan al-walada itu mansub, maka sifatnya juga harus mansub. Ya. Dzu menjadi dza. Ya, berarti gimana? Ra'aitul walada dzal qamisi ahmari. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya misalnya ra'aitul walada, kenapa al-walada fathah? Karena dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Dzal qamisi, kenapa dza bukan dzu? Karena dia naat untuk al-walada. Al-waladanya mansub, maka dzunya harus berubah menjadi mansub. Ya, mansubnya dzu adalah dza. Nah, kemudian al-qamisi kenapa majrur? Karena dia mudhafun ilaih untuk dza. Ya, kemudian al-ahmari kenapa majrur? Naat untuk al-qamisi. Al-qamisi. Coba baca yang tadi antum tulis bareng-bareng. Ra'aitul walada dzal qamisil ahmari. Iya, ra'aitul walada dzal qamisil ahmari. Nah, sekarang yang nomor 2. Ya, nomor 2 sama ra'aitu ya. Kalau tadi ra'aitu al walada dzal qamisil ahmari, sekarang ra'aitu al fata dzal sya'ri tawili, seperti itu. Yang seperti nomor 2 kita ambil al fata dzal sya'ri tawili, tapi kita masukkan dalam posisinya sebagai maf'ulun bihi. Gimana jadinya? Ra'aitu, saya melihat. Ra'aitul fata dzal sya'ri tawili. Ulangi. Ra'aitu ya, ra'aitu. Ra'aitul fata dzal sya'ri tawili. Ya, masih agak ragu-ragu ya. Ulangi yang kompak, yang yakin. Ra'aitul fata dzal sya'ri tawili. Naam ya, ra'aitul fata dzal sya'ri tawili. Al fata pada kata ra'aitul fata posisinya sebagai maf'ulun bihi, keadaannya mansub ya. Kemudian dza itu sebagai apa? Naat ya, naat untuk al-fatah, sehingga dia harus mansub juga. Nah, mansubnya tanda nasabnya adalah alif. Jadi untuk al-asmaul khamsah tanda mansubnya dengan alif dza ya. Asy-sya'ri kasrah kenapa? Mudhafun ilaih. Atau tadi apa? At-tawili kenapa kasrah? Naat ya, naat ya. Baik. Kemudian yang nomor 3. Sekarang latihan lagi untuk yang dza dalam kondisi mansub. Kita pakai hadzal daftaru dzul ghilafil jamili. Ya, limanya enggak usah dilihat sama hadzanya, langsung ad-daftaru dzul ghilafil jamili. Hanya saja kita tambahkan di depannya ra'aitu. Ya. Saya melihat buku tulis yang bersampul bagus. Coba ra'aitu daftara dzal ghilafil jamili. Ya. Ra'aitu daftara dzal ghilafil jamili. Ya, coba ulangi. Ra'aitu daftara dzal ghilafil jamili. Nah, sekali lagi. Ra'aitu daftara dzal ghilafil jamili. Ya, masih ada yang salah. Ulangi. Ra'aitu daftara dzal ghilafil jamili. Iya, bagus ya. Jadi ra'aitu daftara, kenapa daftara bukan daftaru? Kenapa mansub fathah? Karena maf'ulun. Naam, karena dia maf'ulun bihi, objek. Kemudian kenapa pakainya dza bukan dzu?
Karena naat. Naat untuk daftaro. Ya, daftaro mansub, maka naatnya harus mansub. Kita pakai bentuk mansub dari dzu, yaitu dza, ya. Al-ghilafi kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Al-jamili kenapa kasrah? Naat. Ya, baik ya. Lanjut, kita sampai nomor 5 biar antum semakin paham. Oke. Lagi nomor 4 kan itu ar-rajulu. Ya, kita pakai yang apa namanya, yang ada dzu-nya aja, yaitu ar-rajulu dzunnadzarati. Ya, segitu aja. Ar-rajulu dzunnadzarati. Artinya apa? Lelaki yang berkacamata, ya. Ar-rajulu dzunnadzarati, lelaki yang berkacamata. Nah, kita tambahkan di depannya ra'aitu, saya melihat lelaki yang berkacamata. Ya, silakan coba jadi gimana? Ra'aitu rajula dzan-nadzarati. Iya, sekali lagi. Ra'aitu rajula dzan-nadzarati. Iya, coba di apa namanya, persiapkan dulu, dipikirkan dulu, kemudian bareng-bareng. Udah siap? Siap. Ya, ya, silakan. Ra'aitu rajula dzan-nadzarati. Naam, ya. Ra'aitu rajula dzan-nadzarati. Dza an-nadzarati. Ya, panjangnya nggak kelihatan karena apa? Langsung masuk ke an, ya. An, alif lam syamsiyah. Ya, ra'aitu rajula dzan-nadzarati. Saya melihat lelaki yang berkacamata itu, ya. Nah, ya ra'aitu rajula. Ya, kenapa ar-rajula bukan ar-rajulu? Maf'ulun bihi mansub, ya, fathah. Kemudian kenapa pilihnya dza bukan dzu? Naat untuk ar-rajula. Nah, ar-rajula mansub, maka naatnya harus mansub. Nah, bentuk mansub dari dzu adalah dza, gitu ya. Kemudian an-nadzarati, ya, kenapa majrur kasrah? Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih, ya. Sekali lagi ya, nomor 5. Nah, kita pakai yang ininya aja, yang ada dzu-nya aja, yaitu ar-rajulu dzul lihyatil qasirati. Artinya apa? Ar-rajulu dzul lihyatil qasirati. Laki-laki yang memiliki jenggot pendek. Iya, lelaki yang berjenggot pendek, yang memiliki jenggot pendek. Nah, kita tambahkan ra'aitu lagi. Saya melihat lelaki yang berjenggot pendek. Nah, silakan. Pikirin dulu. Sudah siap? Ya, silakan. Ra'aitu rajula. Belum siap berarti ya, belum siap. Ya, silakan. Siapin dulu. Oke? Siap? Nah, silakan. Ra'aitu rajula dzal lihyatil qasirati. Ya, ulangi. Ra'aitu rajula dzal lihyatil qasirati. Sekali lagi. Ra'aitu rajula dzal lihyatil qasirati. Nah, ya. Ra'aitu rajula dzal lihyatil qasirati. Dza al-lihyatil qasirati. Nah, ya. Ra'aitu rajula. Saya melihat lelaki itu. Saya melihat lelaki, ar-rajula berarti posisinya sebagai maf'ulun bihi, mansub, tanda nasabnya fathah. Kemudian dza, kita pakai dza. Kenapa bukan pakai dzu? Karena naat harus mengikuti man'ut. Man'utnya ar-rajula mansub, maka naatnya yang dipakai pun harus mansub. Kita pakai dza. Al-lihyati kasroh karena dia mudhafun ilai, al-qasirati kasroh karena dia naat untuk al-lihyati. Ya. Semoga semakin paham ya. Jadi untuk kapan kita pakai dzu, kapan kita pakai dza sesuai dengan man'utnya, ya, sesuai dengan man'utnya. Kalau man'utnya marfu pakai dzu, kalau man'utnya apa? Mansub maka pakai dza, kalau man'utnya majrur maka pakai di. Ya, jadi dzu, dzal sama wawu, dza, dzal sama alif, di, dzal sama iya. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Termasuk salah satu
dari asmaul khamsah, yaitu dzu yang maknanya yang memiliki atau gitu ya. Ya, demikian saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, walaupun kita membahas satu latihan saja, tapi pembahasannya cukup panjang ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.